Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPA, perkenalkan nama saya Suci Widyasari dengan NIM 23231029. Saya dari IPA B 2023. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Oh iya, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih berpikir apa ya yang terjadi pada tubuh makhluk hidup pada saat dia mengalami pertumbuhan? Terus, apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, yuk Markibus, mari kita bahas. Oh iya teman-teman, adapun pokok pembahasan kita pada materi ini yaitu mencakup tentang pengertian dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan bahas materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian dan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang meliputi pertambahan volume, pertambahan panjang, dan pertambahan massa. Nah, pada saat makhluk hidup mengalami pertumbuhan, maka sel-sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut akan semakin banyak. Hasilnya, jaringan-jaringan dan organ-organ yang ada pada tubuh makhluk hidup tersebut akan semakin besar. Jadi, pada pertumbuhan tersebut, kita bisa mengukurnya secara kuantitatif, dan pertumbuhan ini bersifat irreversible. Artinya, pertumbuhan tersebut tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Nah, misalnya nih, kita yang udah makin tinggi, gak mungkin kan kita bisa kembali menjadi pendek lagi. Jadi, jangan pernah berpikir ya untuk bisa menjadi bayi yang mengemaskan lagi. Impossible. Sedangkan perkembangan yaitu suatu perubahan teratur dan serangkaian menuju keadaan yang kompleks atau kedewasaan. Contohnya nih, seperti ketika kita melihat bayi yang baru lahir, bayi tersebut hanya bisa menangis saja. Tetapi ketika sudah berusia 1-3 tahun, mereka tuh udah lancar banget bicaranya. Artinya, mereka telah mengalami perkembangan. Tetapi, perkembangan tersebut kita tidak bisa menghitungnya secara kuantitatif, tetapi kita hanya mengetahui secara kualitatif. Yang tadinya tidak bisa bicara, menjadi bisa bicara deh. Tapi, coba deh dipikir-pikir, apakah kita bakalan tumbuh dan berkembang terus-terusan? Nah, coba deh kita perhatikan orang tua atau kakak kamu. Kita semua memiliki batasan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, rata-rata hanya sampai usia 25 tahun. Nah, sama dengan makhluk hidup lain, semuanya memiliki batasan untuk tumbuh dan berkembang. Kalau kita sudah berhenti tumbuh dan berkembang, itu artinya kita sudah dewasa. Nah, ciri-ciri dewasa yaitu telah mengalami perubahan bentuk, seperti pada pria yaitu tumbuh kumis dan jenggot. Nah, pada wanita yaitu seperti tumbuh payudara dan pinggulnya membesar. Sebenarnya di biologi, makhluk hidup yang sudah dewasa yaitu yang sistem reproduksinya sudah berfungsi dan bisa untuk mempunyai keturunan. Nah, pada manusia nih, contohnya seperti pada wanita yang sudah menghasilkan sel telur atau ovum dan yang ditandai dengan menstruasi. Nah, pada tumbuhan, ciri-cirinya yaitu berbunga, dan pada hewan, ciri-cirinya yaitu bertelur dan melahirkan. Yang harus kita ingat, pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses kehidupan yang berbeda ya, tapi keduanya berlangsung secara bersamaan. Nah, coba deh kita perhatikan teman-teman di kelas kita. Semuanya pasti memiliki perbedaan, gak ada yang sama kan? Nah, contohnya nih, seperti pada perbedaan fisik. Ada yang memiliki mata sipit, memiliki kulit putih, coklat, hitam, memiliki rambut ikal, keriting, dan ada yang berambut lurus. Kalian pasti pernah berpikir, kenapa ya aku nggak seperti dia? Ya, itu dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, itu dikarenakan adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri, yang dimana pada faktor internal ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada gen dan hormon.
Gen merupakan substansi pembawa sifat dari induk ke generasi selanjutnya, yang dimana gen ini akan mempengaruhi ciri-ciri dan sifat pada makhluk hidup tersebut. Nah, pada tumbuhan nih, contohnya akan mempengaruhi bentuk tubuh, warna, rasa buah, dan bunga. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman tersebut. Tanaman yang memiliki gen tumbuh yang baik akan tumbuh dan berkembang cepat sesuai dengan periodenya. Meskipun faktor dari gen sangat penting, namun faktor ini bukan satu-satunya yang menentukan faktor pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di samping itu, ada faktor lingkungan yang ikut berpengaruh. Misalnya, ada tanaman yang memiliki sifat unggul, hanya dapat tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, dan rasanya manis di lahan yang subur dan kondisinya sesuai. Bila ditanam di lahan tandus dan kondisinya tidak sesuai, pertumbuhan dan perkembangan tanaman ini tidak akan optimal. Kemudian yang kedua, yaitu ada hormon pada tumbuhan yang sering disebut sebagai fitohormon atau zat pengatur tubuh. Beberapa di antaranya yaitu ada auksin yang berfungsi untuk mengacu perpanjangan sel, merangsang pembentukan bunga, buah, dan mengaktifkan kambium untuk membentuk sel-sel baru. Kemudian sitokinin akan mengacu pembelahan sel serta mempercepat pembentukan akar dan tunas. Ada giberellin yang akan merangsang pembelahan dan pembesaran sel serta merangsang perkecambahan biji. Pada tumbuhan tertentu, giberellin dapat menyebabkan munculnya bunga lebih cepat. Dan ada etilen yang berperan untuk menghambat pemanjangan batang dan mempercepat penuaan bunga dan menyebabkan penuaan daun. Dan yang terakhir adalah asam absisat yang berperan dalam proses perontokan daun. Yaitu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang berasal dari faktor lingkungan. Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu diantaranya ada makanan atau nutrisi. Makanan merupakan bahan baku atau sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas makanan akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Zat gizi yang dipengaruhi manusia dan hewan adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Semua zat ini diperoleh dari makanan, sedangkan bagi tumbuhan, nutrisi yang diperlukan berupa air dan zat hara yang terlarut di dalam air. Kemudian ada tanah, yang dimana bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Tumbuhan akan tumbuh dan berkembang dengan optimal bila kondisi tanah tempat hidupnya sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Nah, kemudian ada suhu, yang dimana semua makhluk hidup membutuhkan suhu yang sesuai untuk penunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu ini disebut suhu optimum. Misalnya, suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 30 derajat Celcius. Terakhir adalah cahaya. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Materi yang terakhir yaitu tahapan pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu pada manusia dimulai dari embrio, janin, dan bayi. Selanjutnya yaitu balita dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun, kemudian yaitu pada masa anak-anak dimulai dari 6 sampai 10 tahun, kemudian pada masa remaja yaitu dari usia 10 sampai 17 tahun. Kemudian yaitu masa dewasa dari usia 17 sampai 50 tahun, dan yang terakhir yaitu manula dari usia 50 tahun ke atas. Dari materi yang telah dijelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berbeda, hanya saja berlangsung dalam keadaan yang bersamaan.
Mungkin cukup sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.